Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan. Sebelumnya kita akan membahas apa manfaatnya turunan. Jadi turunan itu manfaatnya yang pertama biasanya itu kalau mau cari nilai minimum dan maksimum. Nah, ini nilai minimum maksimum untuk apa? Untuk di mana? Biasanya itu untuk bidang ekonomi, cari keuntungan maksimum, kerugian minimum, terus biaya produksi minimum, nggak ada kerugian minimum, tapi biaya produksi minimum, gitu-gitu. Itu pakai turunan kalau di bidang ekonomi. Terus di bidang arsitektur itu kita pakai ketika kayak bangun jembatan, itu pakai turunan semua. Itu yang mau jembatannya modelnya begini, itu semuanya dari ada perhitungannya, ada modelnya, terus menggunakan turunan. Terus apalagi ada juga kecepatan dan percepatan. Jadi untuk menghitung percepatan kendaraan kayak mobil balap, terus itu percepatannya berapa, nanti percepatan diturunkan itu akan menjadi kecepatan diturunkan akan menjadi waktu, itu biasanya. Terus habis itu dan ini biasanya dipakai di perusahaan mobil, pesawat dan sebagainya. Pokoknya kendaraan yang membutuhkan informasi mengenai kecepatan dan percepatan. Nah, selanjutnya kita masuk di penggunaan rumusnya. Jadi di turunan itu ada yang ini, Y sama dengan C. Nah, C-nya ini berupa konstanta. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi bentuknya Y sama dengan C, itu nanti turunannya kalau dia diturunkan terhadap X itu sama dengan 0. Jadi ini apa artinya? Fungsi Y diturunkan terhadap variabel X. Jadi kalau misalnya dy per dz berarti ini diturunkan, fungsi y ini diturunkan terhadap z, variabel z, dan turunannya 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini tidak ada variabel x atau tidak ada variabel z, jadi tidak ada sama sekali variabel, hanya berupa konstanta. Contohnya misalnya y sama dengan 3, berarti dy turunannya terhadap x, ini artinya turunan y terhadap x itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada unsur variabel x di sini. Begitu juga dy per dz, berarti fungsi y diturunkan terhadap z, ya tetap turunannya 0. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali unsur variabel z di situ. Terus selanjutnya untuk y sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu dy per dx sama dengan n x pangkat n kurang 1. Jadi ini n dipindahkan ke depan, terus pangkatnya berkurang 1. Nah, terus ada juga yang bentuknya y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya terhadap x itu sama dengan a kali n. Jadi ini n nya pindah ke depan sini, x pangkat n kurang 1, n nya berkurang 1. Itu contoh.
Y sama dengan 3x kuadrat, carilah turunan dari fungsi berikut. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan 3 kali 2, x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 6x pangkat 1 sama dengan 6x. Terus turunan trigonometri, turunan trigonometri. Jadi misalkan y sama dengan sin x, maka turunannya itu, turunan sin itu berarti cos x. Turunannya cos x itu berarti sin x. Terus, oh salah, bukan sin, min sin x. Terus y, nah ini untuk yang trigon. Terus kalau ini untuk yang fungsi khusus, misalnya untuk ln, jadi kalau misalnya saya punya fungsi berbentuk y sama dengan ln x, maka turunannya dy per dx itu sama dengan 1/x. Terus habis itu kalau saya punya fungsi y sama dengan e pangkat x eksponensial, jadi ini ln logaritma natural, ini namanya eksponensial, jadi turunannya itu sama dengan e pangkat x. Nah kalau ada juga fungsi yang bentuknya begini, y sama dengan a pangkat x, itu ini artinya a itu berupa konstanta, berarti dy per dx sama dengan a pangkat x ln a. dy per dx sama dengan a pangkat x ln a. Ini itu konstanta, jadi contoh fungsi yang biasa diturunkan model begitu itu y sama dengan misalnya 3 pangkat x, berarti turunannya dy per dx sama dengan 3 pangkat x ln 3, ini turunannya. Terus kalau ini eksponensial, nilai eksponensial, misalnya x nya pangkat diganti 1, pangkat 1 itu nilainya 2, berapa begitu. Jadi kalau pangkat x diturunkan, y sama dengan pangkat x, turunannya ya tetap pangkat x. Contohnya misalnya, oh iya, sekarang selanjutnya itu turunan dari hasil kali fungsi. Nah misalnya rumusnya begini, y sama dengan u kali v. Jadi y itu merupakan perkalian dari dua fungsi u, yaitu fungsi u, fungsi pertama itu u, fungsi kedua itu v. Terus berarti nanti turunannya itu sama dengan, ini kan u ditulis duluan, makanya diturunkan dulu u, jadi du per dx. Ini pakai x karena dia diturunkan terhadap x. Kalau misalnya nanti di soal dia diturunkan terhadap z, berarti di sini juga harus diturunkan terhadap z. Ditambah yang berikutnya diturunkan v, dv per dx ini. Terus ini kan u diturunkan, karena u diturunkan berarti v-nya tetap. Ini karena v diturunkan berarti u-nya tetap. Begitu. Jadi kalau saya misalnya punya contoh y sama dengan x pangkat 3 sin x. Ini y sama dengan x pangkat 3 sin x. Berarti saya punya u ini v. Nah turunannya y terhadap x itu berarti
Kan saya turunkan dulu U terhadap X, baru saya turunkan V terhadap X, baru karena di sini yang diturunkan U berarti yang belum diturunkan V, di sini yang diturunkan V berarti yang belum diturunkan U. Nah, cari dulu. Kan ini U. DU per DX-nya apa? Ini. Turunannya X pangkat 3 berarti 3. Ini pindah ke depan 3. X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 3X kuadrat. Berarti terus dV per dx. dV per dx sama dengan turunannya sin X itu tadi cos X. Toh? Nah, berarti ini jadi V. Apa V? Sin X. Sin X. Apa U? X pangkat 3. Turunannya yang ini. 3X kuadrat. Ini dy per dx. Ditambah U-nya apa? X pangkat 3. Yang ini toh U. Terus dV per dx-nya yang mana? Yang ini cos X. Cos X. Jadi dy per dx sama dengan X. Jadi banyak kesalahan di mahasiswa itu yang dia kali X dengan 3X kuadratnya. Tidak boleh. Jadi ini 3X kuadrat bukan bagian dari sin X. Jadi makanya nanti 3X kuadrat itu harus dipindahkan ke depan. Harus. Kenapa? Karena untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan baca. Jadi banyak yang salah baca kalau dia cuma langsung baca akhirnya. Jadi pastikan semua yang koefisiennya trigonometri itu harus posisinya di depan. Ditambah X pangkat 3 cos X. Ini jadi ini adalah turunannya. Ini bisa disederhanakan jadi X kuadrat kali 3 sin X tambah X cos X. Ini X kuadratnya kan bisa sama X kuadrat jadi diambil. Ini juga bisa diambil X kuadratnya. Ini diambil X kuadratnya bersisa 3 sin X. Ini diambil X kuadratnya. Ini X kuadrat dengan X berarti itu. Diambil X kuadratnya berarti yang bersisa X cos X. X cos X. Jadi bukan cos X pangkat 4, bukan, tapi X pangkat 3 cos X. Ini hasil akhirnya. Dan kalaupun di ujian nanti sampai sini Jin tidak apa-apa aja. Jangan terlalu lincah untuk sampai sini. Ini saya tunjukkan kalau dia bisa lebih sederhana lagi. Tapi kalau misalnya daripada nanti bikin kesalahan karena terlalu lincah untuk mau menyederhanakan, mending tidak usah. Tuh. Nah, terus latihan. Dia sama dengan 3 X pangkat 3 E pangkat X dia sama dengan 2X pangkat 5 cos X dia sama dengan cos X sin X. Selanjutnya setelah latihan tadi, selanjutnya untuk jawabannya yang penasaran silakan chat me WA aku, maksudnya silakan chat Mak saja, nanti dikasih jawabannya. Jadi ini untuk turunan dari pembagian fungsi. Kan tadi kita sudah cari turunan
Untuk yang versi perkaliannya, sekarang kita cari turunan untuk fungsi yang bentuknya pembagian. Jadi misalnya Y sama dengan U per V, maka dy per dx sama dengan, jadi yang paling pertama diturunkan lagi-lagi U. Kenapa? Karena U posisinya di atas, ini di bawah. Jadi U dulu diturunkan, du per dx, terus habis itu V diturunkan, dv per dx. Terus karena U diturunkan berarti V-nya tetap. Karena V-nya diturunkan berarti U-nya tetap. Terus tandanya apa? Tandanya kurang karena ini pembagian. Pembagian itu di mana-mana. Kalau misalnya saya punya satu jatahku, artinya kalau saya bagi ke teman tak satu orang berarti artinya jatahku berkurang. Toh yang awalnya satu berubah jadi setengah. Ini contoh ini. Jadi dia harus pakai tanda kurang. Kalau tadi perkalian itu di mana-mana. Kalau misalnya dikali 2 berarti nilainya akan bertambah terus. Tuh kalau perkalian. Terus habis itu dibagi dengan V kuadrat. Jadi ini yang V, ini jadi V kuadrat. Example, contoh, saya punya Y sama dengan sin X per X kuadrat. Nah, ini berarti U-nya sin X, V-nya berarti X kuadrat. Terus berarti saya punya di sini dy per dx sama dengan, tunggu dulu, ini U kan sin X, berarti du per dv-nya, du per dx-nya, turunannya sin X terhadap X berarti cos X. Nggak pakai min gitu, nggak ji. Sejuan nggak bisa aja hafal begini-begini deh, sama aja kayak nggak kuat aja menghafal. dv per dx itu berarti turunannya X kuadrat terhadap X, berarti ini 2 dikasih pindah ke depan berarti 2X, terus pangkatnya berkurang 1. 2 kurang 1 berarti 2X. Ini kita punya, jadi kesimpulannya kita punya turunannya U terhadap X itu cos X, turunannya V terhadap X itu 2X. Nah, kas masuk ke rumus. V kali du per dx. Tunggu. Diturunkan berarti turunannya sin X terhadap X, terus di sini turunannya yang ini karena diturunkan ditulis di bawah X kuadrat terhadap X. Karena sin X diturunkan berarti X kuadratnya tetap. Karena X kuadrat diturunkan berarti sin X-nya tetap. Tandanya minus, kurang, per V kuadrat berarti X kuadrat pangkat 2. Nah, ini sama dengan X kuadrat. Turunannya sin X terhadap X kan tadi sudah dicari, itu cos X, berarti cos X dikurang sin X kali turunannya X kuadrat terhadap X, yang ini sudah dicari, ini tuh turunannya ini jadi 2X per ini X kuadrat pangkat 2 berarti jadi X pangkat 4. Ini karena X kuadrat pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 kali 2 sama dengan X pangkat 4. Nah, terus ini seperti biasa dipindahkan ke depan, jadi jangan terlalu lincah, nanti ada yang terlalu lincah. Nah, kali jadi 2X pangkat 2, ini tidak boleh. Jadi dia harusnya gini, X kuadrat cos X kurang 2X sin X per X pangkat 4. Itu jawabannya. Ini masih bisa lagi disederhanakan, tapi jangan nih, nanti lincah salah gitu. Terus habis itu latihan yang A ya sama dengan
cos X per X pangkat 4. Yang B, Y sama dengan 3X kuadrat per cos X. Yang C, Y sama dengan 4E pangkat X per sin X. Silakan dicari. Bukan di kuis ini latihan saja. Terus selanjutnya turunan fungsi dalam fungsi. Turunan fungsi dalam fungsi, atau biasa kalau di literatur lain itu disebut aturan rantai, chain rule. Jadi kalau misalnya saya punya dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, contohnya yang kayak bagaimana? Misalnya saya punya y sama dengan sin 2x kurang 3. Jadi kan selama ini yang kita tahu itu rumus y sama dengan sin x toh. Nah, bagaimana kalau yang x-nya itu bukan lagi berupa x saja? Jadi dia bisa langsung turunannya itu cos x. Kenapa? Karena ini variabel yang diturunkannya ini sama. Lihat kita ini sama dengan ini, sama-sama x. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan dy per dx, pertanyaannya sama enggak dalamnya ini dengan ini? Tidak toh, beda karena ini 2x kurang 3, ini x. Nah, makanya itu kita pakai aturan rantai. Jadi aturan rantai, ini hapus dulu. Misalkan U sama dengan 2x kurang 3. Itu kenapa? Karena ini harus dikasih sama dengan isinya dengan yang ini. Terus berarti du per dx itu sama dengan turunannya ini terhadap x, jadi dapat Q 2 toh, karena turunannya ini 2x jadi 2, karena ini x1 pindah ke depan 1 jadi 2 kali 1 x pangkat 1 kurang 1 jadi 2 x pangkat 0 sama dengan 2. Terus turunannya minus 3 kurang 3 itu 0 karena tidak ada sama sekali unsur variabel x. Nah, selanjutnya du per dx sama dengan 2. Terus dy per du nah, karena misalkan sudah dimisalkan u sama dengan itu 2x kurang 3, berarti kita punya y sama dengan, kan ini awalnya y tak sin 2x kurang 3. Karena ini sudah dimisalkan jadi u, maka kita punya y sama dengan sin u toh. Turunkan mi dy per dx sama dengan dy per du kali dx per du. Ini berarti sama dengan turunannya sin u per u dikali turunannya 2x kurang 3 per dx. Ini u sama dengan u toh, ini x variabelnya sama juga dengan x. Berarti kita bisa turunkan, berarti ini turunannya sin u, berarti dia cos u kali 2. Nah, ganti mi. Ini pindahkan ke depan 2, u-nya ganti kembali jadi yang ini. Jadi saya punya 2 kali 2x kurang 3. Sorry. Jadi saya punya sama dengan 2 kali jelek sini mah. Jadi dy per dx ku itu bisa saya simpulkan sama dengan 2 kali cos 2x kurang 3. Tunggu, ini dihapus dulu ya. Atau ulang. Jadi saya punya y 2 kali cos 2x kurang 3. Jajan, ini jawabannya. Sampai sini ada yang mungkin di lewat video kan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan lewat WhatsApp.
latihan. Nggak tahu ini sudah nomor berapa ini. Yang A, Y sama dengan latihan A, Y sama dengan 3x tambah 5 pangkat 4. Nanti mungkin ada yang bingung, Dede bisa-bisanya tuh latihannya sin 2x kurang 3, contohnya sin 2x kurang 3 latihannya yang begini. Jadi yang dimisalkan jadi U itu yang di dalam sini U. Jadi kita punya nanti U pangkat 4 tuh. Terus B, Y sama dengan E pangkat 5x. Nah, kira-kira yang mana U-nya? C, Y sama dengan 4 kali E pangkat sin X. Kira-kira yang mana U-nya? D, H sama dengan cos kuadrat X. E, Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 60. F, Y sama dengan sin 5x kuadrat tambah 4x tambah 1. G, Y sama dengan sin cos kuadrat. Nah, yang G ini jadi kuis. Karena turunan itu materinya setelah UTS, berarti nanti plus 5 untuk nilai UAS. Plus 5 untuk nilai UASnya. Oke. Ini termasuk gampang ini kuisnya, karena biasanya lebih susah lagi. Ctrl N. Selanjutnya turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Jadi yang bagaimana itu yang implisit? Kalau implisit ada berarti eksplisit juga ada. Eksplisit ini, implisit ini. Nah, implisit itu ya sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 2. Ini ya sama dengan x. Kalau implisit itu, bedanya kayak begini. XY tambah sin Y sama dengan 2. Nah, ini fungsi eksplisit ini berarti fungsi Y itu didefinisikan terhadap, nah fungsi implisit ini Y tidak bisa dipisahkan dari X. Kalau ini kan jelas di Y suku Y bagian yang mana, X yang bagian mana, jadi Y bisa dibentuk tersendiri terpisah dari X. Kalau ini kan tidak. Ini jadi kalau misalnya ini mau di XY sama dengan 2 kurang sin Y, X sama dengan 2 kurang sin Y, ya itu, tapi ini bentuk X. Nah, kita maunya dia fungsinya dalam bentuk Y, jadi itu dikatakan Y tidak bisa dipisahkan dari X. X nya bisa dibentukkan begini, tapi untuk Y nya yang tidak bisa. Contoh pengerjaannya itu kalau contoh
Example, tentukan dy per dx dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ini kan lagi-lagi tidak bisa dipisahkan. Y nya berarti itu kita punya 2x. Ini kan kalau diturunkan terhadap x, ini diturunkan terhadap x, jadi ini diturunkan terhadap x ini jadi 2x toh. Ini diturunkan terhadap y terhadap x terhadap x itu dia jadinya 2y, tapi ada ngikut dy per dx. Nih. Jadi ini turunan biasa sih, kayak kan turunan biasa itu pindah ini di depan 2y baru pangkatnya berkurang 1 berarti 2y pangkat 1 sama dengan 2y. Ini turunannya tuh, tapi harus ikut ininya, harus ikut turunan dy per dx nih. Nah kan 25 itu diturunkan terhadap x, jadi semuanya diturunkan terhadap x. Ini diturunkan terhadap x kan normal G, karena memang dia variabelnya x memang nih, jadi 2x. Terus ini y jadi y kuadrat jadi 2y kali dy per dx. Terus ini lihat ini turunannya turunan biasa aja, tapi variabelnya J yang y, tapi ingat harus ikut ada yang begini dy per dx di belakang. Terus ini sama dengan 25, turunannya 25 itu sama dengan 0. Nah sekarang 2y dy per dx sama dengan min 2x. Ini yang 2x dipindahkan ke sebelah sini, jadi begini. Nah terus berarti kita dapat dy per dx sama dengan min 2x per 2y dy per dx sama dengan apa ini? Ini mati berarti min x per y. Jajan, ini jawabannya untuk fungsi implisit. Nah sekarang latihan jadi ini latihannya, tentukan dy per dx dari si berikut: x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Kan ini juga ingat diturunkan biasa tapi ikut ke dy per dx nya. Terus ini turunan terhadap x sama dengan 0. Nanti ujungnya cari berapa dy per dx nya. Terus yang B, x kuadrat tambah 2xy tambah 3y kuadrat sama dengan 4. Yang C, x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah 3xy kuadrat sama dengan 8. Ini untuk turunan fungsi implisit. Selanjutnya masih ada, sabar kedek lah. Ada turunan persamaan parametrik. Jadi misalkan y sama dengan cos 2t, x sama dengan sin t. Ini menandak, jadi persamaan parametrik ini munculnya variabel ketiga, bukan orang ketiga tapi variabel ketiga. Jadi
Ini backsoundnya pelajaran hari ini ada suara rintik hujan. Entah itu suara hujannya masuk atau tidak, jadi sabar Mamiki. Semoga suaraku masih jelas. Nah, selanjutnya, jadi pertanyaannya tentukan dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Kalau ini artinya kita sudah masuk ke turunan kedua. Oke. Jadi kita mulai dari yang ini dy per dx toh. Karena kita punya y sama dengan cos 2t. Terus berarti kita punya dy per dt ini t sama dengan min 2 itu, ini pakai aturan rantai, jadi y sama dengan cos 2t, misalkan u sama dengan 2t, berarti saya punya du per dt itu sama dengan 2. Terus berarti karena saya sudah misalkan, berarti saya punya y sama dengan cos u. Nah, turunannya dy per dt berarti saya punya dy per du dikali du per dt. Nah, dy per du ini kalau saya turunkan berarti saya dapat min sin u dy per du nya. Jadi saya punya min sin u pakai rumus toh, rumus dapat itu kali du per dt ini saya punya 2, jadi saya punya min 2 sin u, ganti u nya jadi kembali ke 2t, jadi saya punya min 2 sin 2t. Semoga adik-adik belum mabuk. Jadi dy per dt itu sama dengan min 2 sin 2t. Ini toh. Terus x sama dengan sin t, berarti dx per dt sama dengan apa ini sin t turunannya cos t, betul sekali, cos t. Dia tidak perlu pemisalan, kenapa? Karena dia variabelnya t tok, jadi sini 1t. Terus habis itu berarti dy per dx ini sama dengan dy per dt dikali dt per dx. dy per dt kita sudah punya ini min 2 sin 2t dikali dt per dx. Sayangnya yang kita punya dx per dt, berarti kita ubah lagi dt per dx jadi 1 cos t. Kita punya 1 per cos t ini toh. Jadi kita punya min 2 sin 2t per cos t. Ini jawabannya. Sebenarnya ada cara yang lebih sederhana, bisa lebih sederhanakan lagi ini pakai sifat-sifat trigonometri, tapi lagi-lagi kita fokus saja dulu di turunan. Nanti diperlancar. Jadi ini sin 2t bisa berubah jadi sin t cos t, 2 sin t cos t, sehingga dia jadi bisa min 4 sin t cos t per cos t, ini mati, jadi bisa dapat min 4 sin t, tapi tidak perlu sampai sini, cukup sampai sini saja, itu jawaban tak sudah benar insya Allah. Oke. Nah, terus turunan keduanya bagaimana? Jadi ingat kita tadi punya dy per dt, jangan nih satu turunan dulu ini tidak usah terlalu ribet. Yang di sini mas saja dulu peta fokusnya. Oke, Ctrl N. Selanjutnya latihan. Latihan misalnya saya punya x sama dengan yang A itu
2 kurang 3T per 1 tambah T. Ini Y-nya sama dengan 3 tambah 2T per 1 tambah T. Nah, adik-adik, ini berarti nanti turunannya terhadap T itu dia pakai aturan pembagian. Ingat, kapan ada model begini berarti dia pakai aturan pembagian, variabelnya dibagi. Itu nanti dia harus pakai aturan pembagian, jadi tidak boleh isi langsung toh. Ini juga berarti dy per dt-nya harus pakai aturan pembagian. Yang ditanyakan latihan tentukan dy per dx. Kan yang kita ketahui x-nya ini, y-nya ini, ada variabel ketiga. Terus yang B, x sama dengan a cos pangkat 3 theta, y-nya sama dengan a sin, jamnya ada y-nya, jamnya ada a-nya, nanti g lagi, sin pangkat 3 theta. Nah, sekarang nanti ada lagi bingung, astaga, cosnya lagi pangkat 3. Jadi nanti ketika diturunkan dx per d theta, ini bacanya theta, itu berarti dia pakai aturan rantai, dia pakai cos theta pangkat 3, turunannya per terhadap theta, atau turunannya cos pangkat 3 terhadap theta. Jadi ini yang dicari. Nah, ini pakai aturan rantai, misalkan U-nya sama dengan cos theta, toh berarti kita punya nanti yang harus diturunkan adalah du sama dengan du per d theta sama dengan min sin theta, berarti turunannya du pangkat 3 terhadap theta itu sama dengan shalalala, cari sendiri. Oke, jadi ingat yang dimisalkan itu u cos theta, berarti kalau yang ini yang dimisalkan u sin theta, kita pakai aturan rantai. Oke, cukup sekian materi turunan fungsi. Semoga tidak ada yang mimisan habis pelajari ini. Silakan mencatat, silakan kerjakan latihannya untuk jadi tugas keberapa, nanti saya lihat tugas keberapanya ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.